Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anda semua. Jumpa lagi dengan Bapak dalam materi akidah akhlak. Nah, minggu lalu kita telah mempelajari tentang cara menghindari sifat tercela hubud dunia. Apalagi kemarin hubud dunia, ujub dan hasad ya. Hubud dunia, hasad dan ujub. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menghindari sifat tercela sombong dan ria. Oke, satu dulu kita akan bahas. Yang pertama tentang sifat tercela sombong. Nah, dalam surah Al-A'raf ayat 146 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Sa'asrifu an ayati lazi hayak. Ini kurang jelas ke bahasa Arab ini. Oke, Bapak ulangi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Yang artinya, aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Surah Al-A'raf ayat 146. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga seorang yang di hatinya terdapat kesombongan sebesar buah zarah gitu ya. Sekecil apapun sifat sombong yang ada di diri kita, itu tidak akan masuk dalam surga menurut hadis riwayat Bukhari ini ya. Berikutnya pasti pengertian sombong. Sombong atau takabur artinya membanggakan diri sendiri. Berarti hampir sama ya, sama seperti ujub ya. Membanggakan diri sendiri. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Artinya apa bedanya ujub dan takabur? Kalau ujub itu dia membanggakan diri bahwasanya apa yang dilakukannya itu hanya ada usahanya sendiri tanpa adanya campur tangan Tuhan. Tapi kalau sombong ini tingkatannya lebih tinggi lagi. Artinya apa? Sombong ini dia membanggakan diri sendiri tapi dia merendahkan orang lain, meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Itu namanya orang sombong ya. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dan bukunya Halal Haram dalam Islam mencontohkan beberapa sikap sombong seperti diantaranya membantah guru. Nah, jadi salah satu contoh sifat sombong itu membantah guru. Gurunya ini nggak dikerjakan, ya, nggak memberikan tugas nggak dikerjakan, ya. Itu sama salah satu contoh sifat sombong di dalam lingkungan sekolah. Atau memperpanjang pembicaraan serta menunjukkan adab buruk kepadanya, ya. Artinya dengan guru itu apa, memperpanjang pembicaraan, banyak alasan seperti itu ya, banyak alasan sehingga tidak bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dan menunjukkan adab buruk kepada guru ya. Berikutnya bentuk sombong lain adalah menganggap rendah orang yang telah memberikan masukan kepadamu hanya karena dia berasal dari kalangan yang lebih rendah darimu. Seandainya kita nanti diberi nasihat misalnya dari orang yang lebih rendah kedudukannya dari kita, misalnya kalau kita punya pembantu rumah tangga, punya ART misalnya kita ada ART memberi saran yang baik, kita tolak. Kenapa? Karena dia pembantu, mungkin seperti itu ya. Itu salah satu bentuk kesombongan. Atau mungkin kita punya adik kecil, misalnya anak SD ya, mungkin dia secara langsung memberikan kita nasihat. Sebenarnya sih nasihatnya benar, cuman karena kita nih merasa kita sudah SMA, ya kita nggak mau menerima kebenaran tersebut. Atau mungkin kita punya jabatan kedudukan, misalnya kita sebagai gubernur lah, seperti itu. Ada yang rakyat jelata atau rakyat biasa memberikan masukan tapi tidak dipedulikan. Kenapa? Karena kedudukannya beda, saya kan lebih tinggi. Atau mungkin seorang guru diberi nasihat yang baik oleh siswanya, karena dia merasa menjadi seorang guru, dia nggak mau menerima nasihat tersebut. Kenapa? Karena merasa kedudukannya lebih tinggi. Nah, seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu termasuk dalam sebuah kesombongan. Sombong itu merupakan anak dari ujub. Akar dari sombong itu adalah ujubnya. Jadi asalnya adalah ujub ya. Asalnya adalah ujub. Jadi karena ujub tadi membanggakan diri. Nah, kalau ujub kan membanggakan diri, menganggap dirinya lebih tanpa adanya sangkut paut atau campur tangan dari Allah SWT ya. Sedangkan sombong itu sedang membanggakan diri tapi dia meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Jadi asal muasalnya adalah sifat ujub ya. Kalau ujub itu artinya tidak memelukkan orang lain ya, tidak meremehkan orang lain, itu masih ujub. Tapi dia tidak menganggap Tuhan lah yang telah memberikan karunia maupun kelebihan ya.
Sedangkan kalau sombong itu dia membutuhkan orang lain, artinya dia dalam membanggakan diri dia meremehkan orang lain, itu termasuk sombong ya. Berikutnya apa sih sebab-sebabnya? Mungkin menurut Bapak ini kurang lebih hampir sama seperti sifat ujub ya. Sebabnya yang pertama merasa apa yang diucapkan benar sehingga menganggap orang lain salah. Nah itu. Kedua gila pujian. Yang ketiga merasa banyak ilmu, banyak harta. Nah, jadi sehingga dengan banyak ilmu dan banyak harta tadi dia menganggap rendah orang-orang yang tidak memiliki harta, atau orang miskin, orang fakir maupun orang bodoh ya. Atau mungkin orang yang mungkin pendidikannya lebih rendah dari dia tingkat pendidikannya. Berikutnya amal dan ibadah. Nah, amal ibadah juga bisa membuat diri menjadi sombong ya. Berikutnya karena nasab atau garis keturunan atau kelebihan fisik yang dimiliki. Jadi hampir sama seperti yang ujub tadi ya. Karena dia memiliki garis keturunan yang baik ya, dari garis keturunan orang-orang bangsawan, jadi dia timbulnya merasa sombong dan meremehkan orang-orang yang tidak memiliki garis keturunan atau memiliki garis keturunan dari golongan orang-orang yang miskin atau memiliki kelebihan fisik ya. Karena kita kadang memiliki fisik yang lebih dibandingkan yang lain, kita kadang melihat orang-orang yang meremehkan orang-orang yang diberi fisik yang cukup ya, yang cukup. Nah, jadi kadang kita merasa lebih, jadi kita kadang membanding-bandingkan atau menganggap remeh ya, atau kadang membuli temannya. Jadi orang yang membuli teman itu dia merasa sombong dalam dirinya. Kenapa? Karena dia merasa lebih dari segi fisik, lebih dari segi kecerdasannya. Jadi hal itu menyebabkan kesombongan. Berikutnya apa dampak negatifnya? Yang pertama menjadi penghalang masuk surga. Tadi Bapak jelaskan di atas tadi ya, bahwasanya jika ada sedikit pun sifat sombong sebesar jarah pun sifat sombong dalam diri kita, maka kita akan tertolak untuk masuk surga. Berikutnya mendapat hukuman di dunia karena kesombongannya. Nah, kenapa? Karena orang yang sombong banyak menimbulkan benih-benih permusuhan, banyak tidak disenangi oleh orang lain ya kan. Berikutnya membuat orang lain membenci perilakunya. Jadi karena tadi dia sombong tadi, dibenci sama orang lain ya. Orang banyak tidak suka kepada orang-orang yang sombong ya. Berikutnya bagaimana cara menghindarinya? Yang pertama meningkatkan ibadah kepada Allah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, menyadari dosa yang menimpa pada orang sombong. Jadi sadar bahwasanya kalau kita sombong ini dosanya sulit untuk masuk surga ya. Mengganti dengan perilaku tawaduk. Tawaduk ini merasa rendah hati. Jadi kita tidak merasa hebat gitu ya, tawaduk namanya. Berikutnya ikhlas dalam melakukan perbuatan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu ya kita ikhlas saja. Mau dipuji orang ya terserah, mau dihina orang ya terserah. Kita ikhlas lillahi ta'ala ya. Berikutnya menyadari segala kekurangan sebagai manusia. Jadi kita harus menyadari bahwasanya kita sebagai manusia itu tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi seandainya kita memang memiliki kelebihan di satu bidang, ya mungkin kita memiliki kekurangan di bidang yang lainnya. Maka kita tidak boleh menganggap rendah orang lain ya. Berikutnya menyadari bahwa hidup ini hanya sementara. Jadi hampir sama ya. Bahwanya sifat-sifat tercela itu harus yakin ya, menghindarinya yaitu ingat kematian ya. Kalau kita sudah mati apa nak disombongkan lagi ya dak. Kita ini hidup sementara. Jadi kalau kita harus memperbanyak musuh itu rugi ya. Kita harus mengejek-ejekkan, membuli teman itu rugi. Kenapa? Karena hidup sementara. Kalau kita sudah mati apalagi yang mau kita bawa? Hanyalah dosa nanti yang kita bawa ya. Berikutnya riya. Nah, apa itu riya? Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 264 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menampakkan hatinya karena riya kepada manusia. Jadi riya itu menyebut-nyebut amal ibadah yang telah dilakukannya sehingga menyakiti si penerima, sehingga menyakiti orang lain. Misalnya kita bersedekah, kita sebut-sebut, sedangkan yang menerima sedekah itu mendengar hal tersebut dan dia merasa sakit hatinya ya. Jadi itu termasuk riya. Riya menurut bahasa yaitu menampakkan atau memperlihatkan suatu amal kebaikan kepada sesama manusia. Secara istilah riya adalah melakukan ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, ya. Jadi riya itu suatu perbuatan yang melakukan ibadah atau amal soleh dengan mengharap pujian dari orang lain, itu termasuk riya. Menurut Imam Al-Ghazali,
Riya adalah mencari kedudukan pada hati manusia dan memperlihatkan kepada mereka hal-hal kebaikan. Jadi artinya riya ini pokoknya intinya ya mengharap pujian dari orang lain sehingga dia mendapatkan kedudukan di hati manusia. Itu namanya riya. Ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa riya adalah melakukan amal kebaikan bukan karena lillahi ta'ala, tapi melainkan karena demi manusia agar ia mendapat pujian maupun penghargaan maupun kedudukan di mata manusia. Apa sebab-sebab riya? Pertama, terlalu dikagumi orang lain. Nah, ya. Terus lari dari celaan. Jadi itu dua sebab-sebabnya ya. Ketiga, rakus akan apa yang diperoleh terdapat rakus akan apa yang diperoleh atau terdapat pada orang lain. Jadi ingin agar apa yang ada pada orang lain itu untuk dirinya sendiri ya, maka itu riya. Ambisi mendapatkan kedudukan atau kepemimpinan. Jadi dia ingin mendapatkan tempat yang layak kepada atasannya, dia berusaha untuk melakukan sesuatu agar bisa dipuji oleh atasannya ya. Senang karena lezatnya pujian dari orang lain, jadi merasa senang dipuji sama orang lain. Berikutnya lalai akan dampak buruk dari perbuatan riya. Jadi ada 6 ya, ada 6 sebab-sebab munculnya sebab riya. Apa dampak negatifnya? Nah, jadi kalau kita punya penyakit riya atau perbuatan riya itu, yang pertama riya itu lebih berbahaya daripada fitnah dajjal ya. Karena apa? Karena dia ibadahnya tidak lagi lillahi ta'ala ya kan, dia berharap apa yang dilakukannya mendapat pujian maupun kedudukan di mata orang lain agar ia dipuji dan mendapat kedudukan. Apalagi kalau kita kerja, biasanya kalau kerja itu seperti itu ya, atau mungkin dalam lingkungan sekolah dalam belajar ya, dia melakukan hal-hal yang agar bisa dipuji sama gurunya ya. Berikutnya nilai amal soleh akan hilang. Nah itu dampak negatifnya. Jadi kalau kita beribadah bukan karena Allah, maka tidak ada nilai ibadahnya ya, hilang. Jadi sia-sia kita beribadah. Berikutnya dari riya adalah syirik khafi, tersembunyi ya. Karena tadi apa? Karena dia beribadah bukan karena Allah, maka termasuk syirik khafi, syirik kecil atau syirik tersembunyi ya. Yang keempat, mereka ini tidak mendapat manfaat di dunia dari usaha-usaha mereka dan tidak pula mendapat pahala di akhirat. Jadi tidak ada manfaatnya di dunia ini ya, dan juga tidak ada mendapat pahala di akhirat. Berikutnya akan merasa hampa dan kecewa apabila perhatian dan pujian yang ia harapkan ternyata tidak didapatnya. Jadi merasa tadi melakukan sesuatu agar dipuji orang lain, agar dipuji oleh atasannya, agar dipuji oleh seorang guru, tapi ternyata guru maupun atasannya tidak memberikan pujian, jadi merasa kecewa ya. Berikutnya terkena penyakit rohani berupa gila pujian atau gila hormat. Nah ini ya, jadi orang yang gila pujian dan gila hormat ini biasanya dalam hatinya ada sifat riya ya, senang dipuji ya. Nah itu namanya ya. Berikutnya bisa menimbulkan pertengkaran bila ia mengungkit-ungkit kebaikannya pada orang lain. Nah kenapa? Karena biasanya kalau misalnya kita memberikan bantuan kepada orang lain terus kita ungkit-ungkit, maka hal itu membuat perasaan orang yang kita bantu ini merasa tersakiti ya, merasa malu dia kan, juga merasa tersakiti. Berikutnya lebih sangat merusak daripada serigala menyergap domba. Nah kalau serigala menyergap domba kan sudah jelas-jelas ya ada. Kalau tak pujian ini ya dia bermain sangat halus ini ya. Berikutnya menjadi sebagai azab di neraka. Ini sebagai salah satu penyebab masuk neraka. Berikutnya menambah kesesatan seseorang. Kenapa? Karena ini menyangkut ibadah tadi ya. Karena ibadahnya bukan karena Allah, bukan karena lillahi ta'ala, tetapi karena ingin mendapat pujian orang lain ya. Terus bagaimana cara menghindarinya? Yang pertama, memperbaiki niat ibadah semata-mata karena Allah. Jadi ingat, dalam melakukan ibadah atau amal soleh lillahi ta'ala ya, maka kalau kita niat untuk sholat untuk apapun, ujungnya adalah lillahi ta'ala dalam niatnya ya. Berikutnya menghindari sikap suka memamerkan perbuatan baik. Jadi kalau perbuatan baik itu nggak perlu dipamer-pamer, tidak perlu disebarluaskan, tidak perlu dipoto-foto, masuk ke Facebook, masuk ke Instagram segala macam, nggak perlu ya, nggak perlu. Kecuali jika hal itu bertujuan untuk memberikan motivasi ataupun contoh kepada orang lain, tapi ingat niatnya lillahi ta'ala, bukan mendapat pujian orang lain ya. Berikutnya bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Jadi seperti itu ya, syukur aja. Seandainya kita memiliki kelebihan tertentu, memiliki itu harta segala macam ya, atau melakukan suatu amal ibadah, ya kita syukur aja terhadap nikmatnya ya.
Tidak perlu lagi kita minta pujian dari orang lain. Berikutnya meningkatkan kekhusyukan dalam beribadah. Nah, kalau kita beribadah karena lillahi ta'ala, maka kita bisa khusyuk. Tetapi kalau karena kita beribadah karena riya, minta pujian orang lain, ya tentu kita akan beribadah dengan mengharap agar orang lain memujinya, sehingga dia beribadah tidak khusyuk lagi. Berikutnya mengingat bahwa bahaya perilaku riya. Jadi harus ingat perilaku riya itu yang lebih salah satunya adalah itu salah satu penyebab kita masuk ke dalam neraka. Berikutnya berdoa kepada Allah agar dijauhi dari sifat riya. Jadi berdoa itu salah satu jalan terakhir atau jalan yang paling mudah yang bisa kita lakukan seandainya kita tidak mampu untuk merubah atau sulit merubah diri kita ya, dengan cara berdoa, karena Allah lah sang pembolak-balikkan hati manusia. Yang terakhir adalah hidup sederhana. Jadi kalau kita punya hidup sederhana, ya kita nggak perlu lagi minta pujian-pujian orang lain, ya seperti itu. Oke, dan semuanya, ada yang ditanyakan tentang sifat sombong dan riya ini? Kalau nggak ada, nanti bisa Anda saksikan rekaman video hari ini di grup materi. Nanti ada soal-soal yang akan Pak berikan. Pak Akhiri, wassalamualaikum.